Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan minimum sistem di mata kuliah sistem tertanam. Jadi yang ada 4 bagian di perancangan minimum sistem. Yang pertama adalah microcontroller. Di sini saya akan menggunakan Atmega 16 sebagai microcontroller yang digunakan nanti di Proteus. Dan yang kedua adalah rangkaian reset untuk mereset microcontroller agar berjalan kembali dari awal. Yang ketiga rangkaian clock. Jadi rangkaian clock ini seperti detakan. Kita bisa atur berapa hertz clock nanti yang akan dikeluarkan atau yang akan dijalankan nanti di microcontrollernya. Dan nanti akan membutuhkan kristal juga untuk sebagai pengatur clocknya. Dan yang keempat adalah rangkaian downloader. Jadi rangkaian downloader di sini ada seperti port, MISO, MOSI, clock, dan reset dan ground yang ada di rangkaian downloader. Langsung saya praktekkan saja di Proteusnya. Jadi di sini seperti ini rangkaiannya. Ini sudah saya buat jadi bisa menyicil waktunya agar tidak terlalu lama untuk mencari komponennya. Yang pertama saya mencari Atmega 16 dan ini adalah rangkaian resetnya, dan yang di bawah adalah rangkaian clocknya, dan ini adalah outputnya nanti yang ada di program. Oke. Untuk mencari Atmega 16 ini kita menuju ke sini ke device, terus ke P, kita cari Atmega. Di sini ada banyak, dan ini ada Atmega 16. Nanti diklik OK. Nanti di sini ada, tinggal di gini dan diklik lagi. Berhubung ini saya sudah ada, jadi saya tidak membutuhkannya lagi. Dan yang kedua, ketika sudah selesai Atmega 16, yang nomor 2 adalah rangkaian reset. Rangkaian reset di sini ada power, ada resistor, terus ada switch, ada kapasitor elko, elektrolit, dan ada ground. Powernya di sini, ini jadi di terminal mode. Terus di sini ada power, juga ada ground. Dan ini ada output. Kenapa ke output? Karena ini butuh keluaran yang akan dimasukkan ke reset. Jadi di sini output dan akan ditangkap oleh input. Untuk mencari resistornya seperti tadi, kita ke P dan resistor. Dan di sini ada resistornya. Nanti tinggal diatur saja berapakah yang dibutuhkan. Seperti ini. Kalau butuh 5K ya 5K diketik, tapi sekarang saya menggunakan 10K. Dan untuk kapasitor elko-nya kita cari. Dan di subkategori kita ke bawah sendiri, dan ini ada VX axial elektrolit. Dan ini bebas, kalian milih yang mana. Ketika sudah diklik nanti akan muncul di sini, dan kita tinggal klik saja dan akan muncul. Dan yang diarsir ini adalah negatif ya, kutub negatif. Dan yang enggak ini adalah kutub positif. Jadi ini ada polarnya, maksudnya ada kutubnya, plus dan minus. Dan yang terakhir ground, seperti tadi di terminal mode ya, terus ground. Dan ini ada switch, kita cari switch. Ini dia switchnya yang aktif. Ketika sudah, tinggal ditaruh sini dan disambungkan seperti yang ada di gambar saya ini. Dan penting bagi yang ini, output dan inputnya harus sama namanya. Ini reset dan akan ditangkap oleh reset juga. Kalau ini saya ganti nggak jadi reset, contohnya apa gitu ya, pokoknya nggak reset, maka dia nggak akan menangkap apa yang dikirimkan di sini. Sedangkan kita kan membutuhkan rangkaian reset ini agar ditangkap oleh pin 9, yaitu pin reset. Dan di pin 9 ini ada garis yang di atasnya, ini adalah not.
seperti yang kita ketahui, not adalah kebalikan ya. Ketika logikanya 1 maka keluarnya adalah 0, jika 0 maka keluarnya akan 1. Maka ini akan mereset ketika logikanya 1. Sebentar, kalau ini ditekan ground. Oh maaf, ketika logikanya 0. Jadi ketika ini 0, berarti ini 0 dan akan dinotkan jadi 1. Maka 1 kan aktif, maka akan mereset microcontroller Atmega 16-nya. Dan yang kedua, ini ada rangkaian clock yang terdiri dari kristal. Ini kristal. Dan ditaruh di sini. Ini ada kristal. Dan ini ada kapasitor yang biasa yang tanpa kutub. Nah, ini yang biasa ya. Dan ini saya menggunakan 1 mikrofarad dan juga bisa diganti seperti resistor tadi. Ini juga ini pakai 1000 mikro. Jadi butuh 2 biji kapasitor dan disambungkan ke ground. Dan ini adalah output dari clocknya yang akan nanti disambungkan ke pin nomor 13 dan pin nomor 12, yaitu kristal 1 dan kristal 2 untuk clocknya. Sedangkan di dalam kristalnya ini saya menggunakan 8 MHz untuk frekuensi clocknya, seberapa cepat dia berdetak. Dan di microcontrollernya juga diganti 8 MHz. Dan ini clock fuse-nya kita pilih eksternal kristal high frequency yang paling bawah sendiri, dan diganti 8 MHz. Dan sudah dirangkai seperti ini rangkaian clocknya, maka kristal 1 akan ditangkap di pin 13 sesuai kristal 1 dan kristal 2 ke pin 12 sebagai kristal 2. Dan yang terakhir adalah setelah reset clock microcontroller, dan yang keempat adalah rangkaian downloader. Jadi di rangkaian downloader ini ada pin MISO, MOSI, clock, reset, dan ground seperti yang dijelaskan oleh Pak Hari di video YouTube-nya. Jadi pin MOSI pada downloader akan disambungkan ke pin MISO yang ada di Atmega, dan pin MISO di downloader akan disambungkan ke pin MOSI yang ada di Atmega, dan pin clock yang ada di downloader akan disambungkan ke SCK atau pin 8 di Atmega. Dan yang terakhir adalah reset juga. Reset akan disambungkan ke pin 9 jadi 1 sama reset ini, dan pin ground nanti disambungkan ke ground dari tegangan yang disuplai. Jadi seperti itu untuk downloadernya. Dan di sini kita akan memasukkan program langsung ya. Di sini programnya harus format COV. Yang saya download di MyBrilliant adalah COV, yang saya punya adalah format .cov. Di sini filenya, lokasinya, dan sudah saya tambahkan juga di program file. Ketika sudah, langsung di OK dan coba kita jalankan. Oh ya, maaf. Jadi di sini ada outputnya ya. Outputnya yaitu LED yang saya pilih adalah berwarna biru. Jadi di sini outputnya, yang output ada di Atmega sesuai dengan ADC 0 1 sampai 7. Ini outputnya juga saya namai 0 sampai 7, yang akan ditangkap oleh LED 0 1 2 3 sampai 7, dan ujungnya kita sambungkan ke ground seperti itu. Jadi coba langsung kita jalankan. Ini dia outputnya. Jadi sesuai dengan ini, pin yang menyala biru dan merah ini adalah aktif.
juga berlaku di sini ya, LED-nya. Jadi isi dari program tersebut adalah seperti ini. Dan untuk meresetnya, ini kan berlogika 1 karena merah. Ketika 1 aktif, sedangkan di reset ini kita notkan 1 dinotkan maka jadi 0, maka dia tidak akan mereset. Kecuali kalau switchnya kita sambungkan, dia tidak aktif, tidak ada yang berjalan. Karena apa? Karena groundnya langsung nyambung ke sini, ke kaki reset ini. Ground berlogika 0, ketika masuk ke reset 0, 0 dinotkan jadi 1, berarti dia akan aktif resetnya. Ketika dilepas lagi, ketika dibuka, akan aktif kembali. Seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan minimum sistem yang saya jelaskan, dan juga sekalian mencoba Proteus yang sudah saya install. Demikian, kalau ada salah penjelasan atau salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.